Solat itu tiangnya agama. Solat itu kuncinya surga. Artinya apa? Jika ada orang yang bagus akidahnya, bagus agamanya, tapi dia tidak solat, banyak amal kebaikannya, nanti di akhirat dia tidak punya kunci kebaikan. Nanti di akhirat dia tidak punya kunci surga. Bahkan dia termasuk orang yang tidak punya tiang agama. Jika ada di antara kita tidak sholat, itu berarti tidak ada tiang agamanya, tidak ada kunci surganya, tidak ada kunci kebaikannya. Nanti di hadapan Qadir Rabbul Jalil, ketika Allah katakan misalnya, nih hambaku, ini puasamu, ini sedekahmu, ini silaturahmimu, ini dakwamu, ini membantu sesama manusia, ini semua amal-amal kebaikanmu. Mana kuncimu? Berkatalah sang hamba, apa kuncinya ya Allah? Allah katakan, kuncinya adalah sholat. Hamba berkata lagi, tidak ada kunciku ya Allah. Allah berkata, kalau begitu, kau tidak bisa menikmati amalmu. Kau hanya bisa melihatnya, kau tidak bisa mengambilnya, karena kau tidak punya password untuk mengambil ibadah-ibadahmu itu. Para pendengar yang saya muliakan, perenungan yang keempat bagi mereka yang malas sholat. Pernah suatu saat, Nabi sedang ceramah. Tiba-tiba datang anak muda menangis di hadapan Nabi. Nabi pun kemudian berkata, anak muda, kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, bagaimana saya tidak menangis? Bapakku mati, tidak ada yang sholati jenazahnya. Nabi bangkit dari tempat duduk dan marah. Berdosa seluruh orang Islam yang ada di desamu. Kenapa mereka tidak sholati bapakmu? Ya Rasulullah, bapakku tidak ada yang sholati jenazahnya karena jenazahnya berubah jadi babi. Nabi bangkit dari tempat duduk dan heran. Betulkah ada orang yang jadi babi? Nabi datangi setelah dilihat, na'udzubillah min zalik, betul jadi babi. Nabi kemudian doakan, kemudian berubah kembali menjadi manusia, dimandikan, dikafani dan disolati. Selesai disolati, mau dimasukkan ke liang kubur, berubah kembali jadi babi. Nabi kemudian masukkan dia ke liang kubur. Apa boleh buat? Selesai dimakamkan, dipanggil anaknya. Anak muda, sini dulu. Saya ya Rasul, sembahyangkah itu bapakmu? Anak muda berkata, ya Rasulullah, seumur hidup saya tidak pernah melihat bapak saya mendirikan sholat. Ma'asyiral muslimin, para pendengar yang saya hormati. Perenungan yang kelima, di alam kubur nanti, menurut buku Tanbihul Ghafilin yang dikarang oleh Abu Laith As-Samarkandi, di situ dijelaskan bahwa orang yang tidak mendirikan sholat pada saat dia meninggal nanti di alam kuburnya, ada teman yang diutus dari neraka Jahannam, namanya Asi Suhuja Al-Uqra. Kemudian terjadilah dialog dengan jenazah dengan utusan ini. Jenazah itu berkata, man anta, siapa kamu? Kemudian berkatalah ini utusan dari neraka Jahannam, ana asisuhuja al-uqra. Sayalah ular yang ekornya cuma satu, tapi kepalanya tidak bisa dihitung. Apa tugasnya ular ini? Melilit dan mematuk sang jenazah sampai hari kiamat. Berapa lama kita disiksa ular ini? Tergantung berapa lama datangnya kiamat. Na'udzubillah, zumma na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Perenungan yang keenam. Nanti di alam kubur, setelah seluruh pengantar kembali dari pemakaman, maka datanglah malaikat Mungkar dan Nakir menghampiri sang jenazah sambil menyodorkan 5 pertanyaan. Kelima pertanyaan ini harus dijawab sebelum dia melangkah ke tahap selanjutnya. Menurut para ulama, bagi mereka yang rajin sholat, tidak usah khawatir tentang pertanyaannya Mungkar dan Nakir di alam kubur. Kenapa? Jika sholatnya baik, maka seluruh pertanyaannya Mungkar dan Nakir akan dijawab oleh sholatnya. Nah, ketika seluruh pengantar jenazah sudah kembali, datanglah Mungkar dan Nakir. Kebetulan misalnya orang yang meninggal ini orang yang bagus sholatnya. Datang Mungkar menyodorkan pertanyaan. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Sholat berkata, kau mundur, sekarang urusan saya. Karena waktu di dunia kau rajin memelihara saya, sekarang saya yang jaga kamu. Pas ditanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Sholat menjawab, Allahu Akbar. Mungkar geleng kepala, Masya Allah, luar biasa hebatnya ini orang. Barusan saya dapat. Ditanya lagi, man nabiyuka, siapa nabimu? Sholat kita lagi menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Mungkar tambah geleng kepala. Akhirnya diriwayatkan Mungkar Nakir tidak melanjutkan pertanyaan 3, 4, 5. Dia naik ke aras Allah sambil melapor, ya Allah, ada hambamu mati. Saya tanya, man rabbuka? Dia jawab, Allahu Akbar. Allah katakan, Mungkar,
sesungguhnya bukan orang mati itu yang menjawab pertanyaanmu, tapi karena dia baik solatnya, seluruh pertanyaanmu solatnya yang baik. Karena dia baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat, seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Subhanallah, sangat luar biasa. Sebaliknya, jika orang yang tidak beres solatnya meninggal, maka muncullah mungkar nakir dan menyodorkan pertanyaan. Ditanyalah sang jenazah, "Mal rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Dia pukul kepalanya. Ini melaporlah mungkar kepada Allah. "Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya, "Mal rabbuka?" Dia jawab, "Ketuhanan yang Maha Esa." Allah berkata, itu bangsa Indonesia yang beres Pancasilanya tapi tidak beres solatnya. Karena dia tidak beres solatnya, tidurkan dia seperti tersiksanya orang yang sakit gigi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Para pendengar yang saya hormati, mengakhiri uraian ini, saya mengajak kepada kita semua untuk kembali memelihara solat 5 waktu kita. Kemudian kita berupaya semaksimal mungkin untuk merealisasikan solat dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah solat ini dapat mengantarkan kita kepada kemuliaan akhlak di sisi Allah dan kepada sesama manusia. Sesuai dengan firman Allah, "Inna sholata tanha anil fasya'i wal munkar." Sesungguhnya solat itu mencegah kamu dari perbuatan keji dan mungkar. Demikian saya Das Atlat